Bang, kamu kok dari kemarin cuman teori terus? Laravel apa? FVC apa? Kapan prakteknya? Tenang aja, di series kali ini kita akan mulai mempelajari praktik tentang materi Laravel. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Salman Alfarizi. Dan di series kali ini kita akan mulai membahas bagaimana sih cara penggunaan Laravel dalam membangun sebuah website yang menarik gitu. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas secara mendetail mulai dari bagaimana instalasinya, bagaimana cara penggunaannya, mulai dari penggunaan model, migrasi, factory, dan lain sebagainya, hingga menjadi sebuah website yang utuh. Nah, yang pastinya kita akan membahas ini secara yang simple-simple aja gitu. Dan pastinya bikin codingan kalian ini jadi sat-set. Oke, mulai aja kita masuk materi ya. Nah, sebelum teman-teman ngegas install Laravel, teman-teman harus nyiapin dulu nih alat tempur untuk kita nanti menghadapi Laravel tersebut. Yang pertama, teman-teman harus punya Composer. Yang kedua, teman-teman harus punya PHP. Pastinya PHP yang versi terbaru ya. Usahakan di versi 8 ke atas. Jadi teman-teman kalau masih menggunakan PHP yang 8 ke bawah, harap di-update lah ya. Kemudian ada Node.js untuk nanti kita mengatur tampilan front end-nya. Dan yang terakhir ada database untuk nanti kita menyimpan data-data yang kita input gitu. Nah, untuk database sendiri kita bisa pakai MySQL atau MariaDB. Tapi untuk series kali ini saya akan mempraktikannya menggunakan MySQL. Nah, buat teman-teman yang belum punya alat tempurnya, di sini aku bakal jelasin nih gimana cara teman-teman untuk menginstal mulai dari PHP, Composer, Node.js, dan yang segala yang dibutuhin gitu. Nah, tapi untuk teman-teman yang gak mau ribet, teman-teman bisa install nih yang namanya Laragon. Laragon ini software untuk membuat dan membangun server lokal dengan mudah. Jadi teman-teman nggak perlu nih install PHP satu-satu, kemudian komposernya dan lain sebagainya. Nah, gimana sih cara instalasi Laragon? Teman-teman bisa kunjungi websitenya yaitu laragon.org. Nah, kalau udah, teman-teman akan dihadapkan halaman seperti ini. Kalian bisa masuk ke yang download. Di download ini, kalian bisa install yang versi terbarunya dan juga yang versi full. Yang ini ya. Nah, karena kebetulan aku udah pernah download, jadi di sini aku bakal coba bantu teman-teman untuk langsung pemasangannya ya. Nah, ntar loading. Nah, nanti kalau kalian udah berhasil instalasi, kemudian kalian tinggal pencet si Laragon WOM ini dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita yes aja. Tungguin. Nah, kita pilih yang Inggris ya. Itu untuk bahasa pengantar di sini ya. Nah, ini teman-teman bisa pilih mau disimpan si file Laragon ini di mana gitu. Aku bakal pilih di folder C. Kita next aja. Nah, kemudian tinggal diinstal deh. Karena aku udah install, jadi nggak bakal aku install lagi. Nah, kalau udah berhasil install dan udah dipasang di PC kalian masing-masing, kalian akan ditampilkan dengan halaman Laragon yang seperti ini. Nah, berarti teman-teman udah berhasil install si Laragon tersebut. Nah, jadi Laragon ini dia udah memudahkan kita untuk membangun server lokal. Di dalamnya kan udah seperti aku jelasin tadi, dia udah ada PHP-nya. Nih kita bisa cek. Nah, dia ada PHP-nya, udah ada database-nya juga MySQL, kemudian ada Node.js. Jadi teman-teman nggak usah install lagi satu-satu. Nah, cuman untuk setelan bawaan dari Laragon ini, dia istilahnya dalamannya nih masih versi-versi lama, sehingga kita harus mengupdate versi-versinya ke yang terbaru. Pertama kita cek dulu apakah kita udah ada Composer. Nah, cara ngeceknya adalah
teman-teman bisa masuk ke dalam terminal yang ada di VS Code-nya. Kalau yang di Windows bisa pakai PowerShell, teman-teman bisa langsung ketik Composer. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, nah berarti ini kalian udah berhasil menginstalasi Composer. Nih versinya versi 2.4.1. Nah, kalau belum gimana? Kalau belum, teman-teman bisa masuk ke dokumentasinya si Composer ke dalam websitenya. Bisa langsung teman-teman download di sini. Nah, jadi nanti tinggal download nih yang Composer Setup exe. Tunggu aja instalasinya. Kalau udah berhasil, nih, aku udah sempat download juga yang Composer. Nah, kalau teman-teman udah berhasil instalasi, teman-teman bakal muncul file seperti tadi ya. Nah, lalu setelah muncul teman-teman tinggal pencet aja yang tadi, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa pilih install for real user, lalu pencet yang yes. Nah, untuk di sini kita next aja ya. Nah, yang ini tuh kalian pilih sesuai di mana kalian nyimpen folder PHP kalian. Nanti komposernya dimasukin ke dalam situ. Lalu next aja. Yang ini juga next. Nah, tampilan akhirnya akan seperti ini. Nanti kalau udah, teman-teman bisa install. Nah, karena aku udah install, jadi nggak bakal aku install lagi. Buat ngeceknya seperti tadi, kita tinggal ketik gini, Composer, enter. Nah, kalau tampilannya seperti ini berarti teman-teman udah berhasil menginstalasi Composer di perangkat kalian. Nah, jadi kalau teman-teman udah berhasil instalasi Composer, langkah selanjutnya adalah pastikan PHP kalian nih versi yang paling terbaru. Jadi kan kalau kita masih menggunakan bawaannya nih, oke, mungkin teman-teman mikirnya kayak kenapa kita harus install Laragon kalau dalamannya masih versi lama. Karena ya sebenarnya bisa aja, cuman bakal ada beberapa error karena ketidaksinkronannya. Jadi kita harus tetap menginstalasi manual gitu beberapa file-file yang kita butuhkannya seperti PHP-nya. Di sini kita cek dulu nih PHP-nya kita versi berapa. Nah, pastikan PHP teman-teman ini udah versi terbaru. Di sini aku udah versi PHP 8.4.2. Nah, kalau versi kalian masih yang bawaan, masih yang lama, misal 8.1 kalau yang aku. Nah, kalian bisa buka kembali website dari si PHP-nya. Nah, di sini bisa kita masuk, lalu kita pilih yang download. Nah, kita pilih versi yang paling terbarunya ya. Ya, binaries are available for Microsoft Windows karena kita pakai yang Windows. Nah, teman-teman tinggal pilih mau pakai yang non thread safe atau yang thread safe. Kalau yang thread safe ini dia bisa digunakan di multi thread, sedangkan yang non thread safe nih enggak. Nah, ini udah update terbarunya 15 Januari ya. Kalian bisa pilih yang zip. Nah, karena kebetulan aku udah pernah download, jadi di sini aku akan bantu sedikit mungkin tentang bagaimana instalasinya ya, bagaimana pemasangannya di dalam folder kalian. Nah, ini nanti kalian bakal muncul file download seperti ini, PHP strip 8.4.2. Nanti bisa langsung kalian misal masuk ke dalam foldernya dulu nih. Kalian kan tadi filenya yang gitu ya, yang PHP gini kan. Nah, kalian pindahin ke dalam file daripada si PHP-nya. Di sini kita masuk ke Laragon, ke full ini. Laragon Laragon, kemudian di bin cari PHP. Nah, kalian masukin ke sini, kemudian kalian ekstrak here. Ekstrak semuanya di dalam folder PHP ini. Nanti kemudian kalau udah, kalian bisa masuk ke dalam, kalau mau gampang, nah ke dalam sini
kemudian kalian copy semuanya, kalian copy, kemudian kalian masuk ke dalam environment ini dan ketik di sini. Nah, environment system variable ini. Oke, kalian pilih yang environment variable, kemudian masuk path. Nah, di sini kalian edit, terus kalian paste si PHP versi terbaru tadi, foldernya di sini. Nih, di sini aku udah masukin nih. Kalau udah, kalian tinggal pencet OK aja sampai kalian keluar lagi ke awal. Nah, kalau udah, kalian tinggal ubah di sininya. Nah, sininya. Nah, tinggal kalian pindahin nih ke yang bawah. Lalu kita ketik aja php min v. Nah, kemungkinan dia akan langsung menampilkan versi terbarunya. Bang, kenapa kok nggak langsung aja diganti di yang tadi di sininya? Nah, kenapa nggak langsung pencet aja? Sepengalaman saya, ketika aku langsung ganti nih, pengalamanku tuh dia versinya nggak langsung keganti gitu, karena dia nggak kebaca atau gimana. Jadi harus kita masukin dulu ke si path dari environment tadi, variable environment tadi. Jadi baru kita pindahin, nah nanti baru dia kebaca gitu. Begitupun dengan yang Node.js. Coba kita cari ya, Node.js. Kita enter. Nah, ini kalian juga bisa install ini, dan pemasangannya sama kayak tadi. Kalian bisa masukin si nama foldernya ke dalam path-nya. Buat di dalam folder explorernya, kalian bisa masuk ke yang tadi, Aragon, kemudian bin. Nah, Node.js bisa kalian paste di sini. Nanti kalian masuk, kalian copy deh yang ini gitu. Nah, kalau semuanya udah berhasil diinstal, kita cek nih, misal node min v. Nah, ini udah versi terbaru ya. Kalau semuanya udah berhasil terinstall, kita baru nih bisa masuk ke instalasi si Laravel-nya. Ada dua cara. Cara pertama, kita jalanin dulu start all. Di sini aku pakainya Nginx dan aku pakai database-nya MySQL. Teman-teman bisa masuk ke terminalnya, terus kalian ketik create project Laravel _Laravel. Terus kalian masukin nama project Laravel yang mau kalian bikin. Misal di sini aku mau bikinnya nanti aku bakal bikin tentang sebuah sistem perpustakaan digital. Ini aku bakal masukin dig perpus gini, kemudian enter. Oh iya, maaf, harusnya di sininya kita pakai komposer dulu depannya. Kita ketik komposer create project. Nah, tinggal kita tunggu instalasi si Laravelnya. Proses ini mungkin cukup lama, tergantung dari perangkat yang teman-teman gunakan gitu. Kita tunggu aja ya. Nah, kalau seperti ini berarti Laravel kita udah berhasil dibikin. Kita tinggal masuk ke dalam folder Laravel kita. Tadi namanya apa? Kita tinggal ketik cd, kemudian nama project kalian. Sini aku ada dig. Tadi coba aku lupa namanya. Kita bisa pencet atas. Nah, dig perpus ya. Cd dig perpus, kemudian enter. Nah, ketika kita udah masuk ke dalam filenya, kita bisa jalanin yang namanya kode. Kode ini apa? Kode spasi titik nih untuk menyambungkan kalian ke dalam VS Code.
Nah, sebenarnya bisa teman-teman langsung jalanin coba PHP Artisan Server. Nih, kalau udah seperti ini berarti si Laravel kalian udah berhasil dibuat. Kita tinggal tekan kontrol, kemudian kita pencet. Kita tunggu prosesnya. Nah, kenapa error? Coba teman-teman tadi perhatiin. Di sini ada warning could not find driver connection SQLite. Nah, SQLite ini dia bawaan daripada si Laravelnya, sedangkan yang kita gunakan tuh si MySQL. Nah, terus gimana cara nanganin errornya? Kita akan lanjut di series berikutnya. Nah, kita udah berhasil nih instalasi Laravel di dalam perangkat kita. Lalu gimana cara menyeting database-nya agar tak terjadi error seperti tadi, dan gimana kita mendalami Laravel tersebut hingga menjadi sebuah website yang utuh, kita akan lanjut di seri-seri berikutnya. Jadi stay tune terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau masih ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton, see you next time, bye bye.